Oke, jadi hari ini aku mau pergi ke Banyuwangi. Nah, kali ini di perjalananku aku sendirian, nggak bareng Tika. Tika tinggal di Surabaya, untuk melihat situasi di Surabaya juga. Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Nah, ini kita udah di dalam keretanya. Ini betul-betul sepi karena ya mungkin beberapa orang masih takut untuk naik kereta. Cuman karena hal ini agak terdesak, jadi aku ya paksa juga naik kereta. Tapi KA ini enggak semata-mata ngebiarin kita naik seperti biasa. No, kalian harus melengkapi beberapa hal seperti surat kesehatan, kemudian kalian harus ngisi juga beberapa data, cuman nggak terlalu rumit. Nah, terus di stasiun kalian juga diberikan face shield per satu orang itu satu, dan kalian harus pakai ke tempat tujuan kalian. Nanti kalau nggak dipakai mungkin ditegur, tapi alangkah baiknya kalian harus pakai untuk stay. Habis ini aku pasang dulu, terus aku pakai. Semoga kita sampai di Banyuwangi dengan selamat. Untuk Dika, sorry aku kali ini sendiri. Next kita perjalanannya bareng, oke? Oke, jadi aku lagi berada di salah satu tempat di Banyuwangi, namanya itu daerah Songgon. Nah, tepatnya itu di Banyuwangi Outbound Star Adventure di daerah pegunungan, tepatnya di tempat yang aku bilang itu di daerah Songgon. Kemarin tuh kenapa aku nggak langsung buat video untuk hujan, video untuk habis turun kereta, karena habis turun di kereta aku langsung istirahat karena malamnya aku berangkat ke daerah sini. Hari ini aku ada pelantikan DPC GMNI Banyuwangi. Jadi pelantikan dan seminar kebangsaan Dewan Pimpinan Cabang GMNI Banyuwangi. Jadi nanti kita ada pelantikan, dilantik di sini untuk sebagai salah satu aku itu dapat di bidang Wakabit Litbang. Ini udah sedikit dipersiapkan. Sebenarnya sih aku mau ngajak kalian room tour, tapi nanti setelah hujan dulu. Aku mau izin ke teman-teman. Nah, aku mau izin ke teman-teman. Terima kasih sekali telah mendukung channel ini sampai dengan 1000 subscriber. Aku nggak nyangka kalau nanti channel ini bakal menjadi 1000 subscriber, itu nggak ada di pikiranku. Cuman ya aku memang ya udah upload aja deh. Yang penting orang-orang bisa tahu apa kegiatanku selama 1 tahun, 2 tahun, mungkin selamanya dari channel YouTube ini. Karena kan aku nggak mungkin selalu bilang aku lagi di sini, aku lagi di sini. Mungkin teman-teman bisa melihat dari kegiatanku di channel YouTube ini. Nah, aku mau bilang ke teman-teman, nanti isi waktunya kita bakal acara di pelantikan DPC di Banyuwangi. Nanti ada seminarnya, kemudian ada juga semacam pelantikan kayak gitu. Jadi ini ada calon ketuanya di DPC GMNI Banyuwangi, udah bangun tidur. Siap, gimana? Halo guys. Ini halo guys, ya. Nah, jadi ini namanya Dana Wijaya, bisa kalian panggil kalau di GMNI itu Bung panggilannya. Kenapa memang harus dipanggil Bung? Karena ya kita memang mengikuti awal panggilan Bung itu kan dari Bapak Soekarno gitu. Jadi
Sebenarnya sih perkataan bung itu memang nggak dipakai khusus untuk game ini aja, tapi kalian bisa gunakan kalau kalian memang bersikap nasionalis sih seperti itu. Nah, aku mau tanya ini Pak, Oh, siap Bung. kan ini setauku tempat ini tadi kan disarankan sama Bung Dana. Iya. Nah, ada hal lain apa nggak yang ada di sini? Outbound-nya itu karena kan ini aku lihat Outbound Star Adventure. Iya. Adventure ini tuh di mana gitu? Tadi aku udah bilang ke mereka bahwasannya ada tempat tempat rumah minion. Bagus sih. Kemarin kan udah nginap di situ, aku nyenyak banget. Nah, selain daripada tempat penginapan, biar teman-teman nanti bakal tahu apa yang ada di Outbound ini. Oke. Untuk di Outbound ini ada rafting. Nah, ada rafting nih. Terus kemudian ada Raftingnya tuh apa? rafting itu yang di sungai. Oh ya, arum jeram. Arum jeram. Ya. Ya. Rafting arum jeram ya. Oke, Oke. ada arum jeram, terus ada apa lagi itu trail. Ada keliling, ada rutenya sebenarnya di sini. Oh, ada rutenya. Ya, ada rutenya. Terus outbound yang lain. Nah, di sini kebetulan ada pemandu yang sudah bersertifikat, yang sudah punya pengalaman lebih di bidangnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di sini sebenarnya banyak pilihan dan banyak apa namanya item lah di sini. Oh, ini untuk itunya udah bersertifikat semua ya. Sudah. Terus ini udah berdiri dari tahun berapa? Sebenarnya ini kan kalau Bos Pro sendiri itu kan baru. Dulu itu ada namanya Bos Pro itu apa? PT-nya. Oh, gitu. PT-nya itu Bos Pro namanya. Dulu itu ada namanya X Badeng karo rafting. Nah, karena pengelolaannya berbeda, ada permasalahan, maka si es Badeng itu ini apa namanya tidak terpakai lagi. Terus kemudian dipakailah namanya Bos Pro oleh pengelola untuk memperbarui semuanya dengan tema yang juga berbeda. Nah, terus kan kalau dilihat dari segi rumahnya itu kan cuma 3 ya. Penginapan. Oh itu penginapannya itu kan cuma ada 3. Kira-kira ada nggak tahap nanti bakal ditambah rumahnya atau didesain lebih bagus lagi seperti itu? Ya. Untuk rumah sendiri itu kan penginapan itu kan hanya beberapa, masih dalam tahap pembangunan katanya sih. Nah, untuk penginapan yang lain itu di sini juga menyediakan camping ground. Oh, camping ground Ya, ya. juga menyediakan tenda untuk menginap gitu. Untuk perkemahan biasanya di sini ada disediakan. Oh, iya, berarti teman-teman selain memang keluarga, orang-orang seperti pramuka bisa melakukan camping Bisa, di sini. bisa. Ya? Semua kalangan bisa. Oke. Nah, ini kan teman-teman paling pengen tahu sebenarnya tentang budgetnya gitu kan. Nah, Bung Dana sendiri tahu nggak untuk budget untuk arum jeram, kemudian keliling tadi, sama nginap di rumah minion itu gitu. Kira-kira sih berapa sih budgetnya dikeluarkan di sini? Jadi kan teman-teman ketika datang nggak kaget gitu. Perkiraannya berapa ratus atau berapa ribu atau berapa juta seperti itu. Ya. Kalau di sini terkait rafting atau arum jeram itu kalau full rute itu kurang lebih 150 ribu. Tapi Kak, tadi saya sempat ditawari jika mau itu cukup 100 ribu. Jika mau cukup 100 ribu untuk rute sejauh kurang lebih 2 jam itu 5 kilo. Ya. Ada lagi yang ketika nggak ada budget yang terlalu tinggi bisa dengan 75.000 dan 50.000. Tapi rutenya agak pendek. Seperti itu sih. Berarti budgetnya itu dari 50, 75 sampai 150 ribu. Ya, Nah, kelilingnya itu juga 1 jam sampai sekitar 2 jam ya. ya. Kalau ini sih, kalau penyewaan tempat ini sebenarnya kurang lebih 750 penyewaan tempat. Kalau penginapan tadi dibuat gratis itu, Bung. Oh, sebenarnya berapa kira-kira? Jadi kan kalau kita kan memang kita kan
Iya. memang minta kayak gitu kan, mau izin. Nah, teman-teman nanti yang datang kira-kira berapa sih harga penginapannya gitu. Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah itu 100.000 per malam. 100.000 per Ya. malam. Itu bisa diisi 2 sampai 3 2, orang. 3, 4 bisa. Oke. Nah, untuk sewa penginapannya ini sekitar 75.000 ya. Iya benar. Oke. Nah, kalau untuk Harum Jeramnya sendiri berapaan tuh harganya? Ya, itu tadi yang 75. Itu yang kan untuk 50 keliling. rafting. Arum jeram itu arum jeram, Bung. Arum jeram itu kan rafting. Yang di sungai itu. Kalau untuk menjelajahi alam dengan trail itu biasanya sewanya dalam per orangnya itu 150 atau 75. Itu sudah bisa mengelilingi satu rute. Satu rute Satu full rute. ya. Ya. Oke. Dan didampingi oleh apa namanya? Yang sudah berpengalaman. Oke. Itu nanti trailnya juga disediakan dari sini. Iya, bisa dari sini. Nah, oke. Jadi bagi teman-teman yang memang mau liburan, aku sih memang nyaranin untuk coba gitu. Liburan di sini asik serius. Aku juga baru pertama kali ini diajak dan itu sangat kaget banget tuh. Kok ada sih tempat yang kayak gini gitu. Dan nginapnya tuh lumayan cukup asik sih, aku nyaman gitu. Cuman kondisinya nanti kita bakal lanjut untuk acara pelantikan DPC ini ya Pak ya. Ya. Nah, ada salah satu lagi. Ini kan kita kedepannya bakal memimpin di game ini selama 2 tahun. Datang. Apa sih harapannya untuk ya kita sebagai DPC untuk Banyuwangi gitu? Nanti apa yang kita bisa perbuat, apa yang sebenarnya ingin harapannya di Banyuwangi ini seperti itu. Apa yang harus diperbuat? Jelas yang pertama itu, Bung. Yang pertama kita harus konsisten dalam bicara organisasi. Nah, organisasi akan besar ketika kader-kadernya ini konsisten. Ketika yang punya posisi di DPC ini konsisten, maka konsisten tersebut akan berujung ke tanggung jawab. Ya. Nah, ketika semuanya itu sudah diniati dengan tanggung jawab dan konsisten, untuk kedepannya ini enak. Nah, harapanku ke Gemini Banyuwangi 2 tahun ini kita akan menata lebih kokoh lagi dalam hal ruh, dalam hal marwah, dalam hal perjuangan. Nah, kita Gemini Banyuwangi sebenarnya kan lemah dalam hal mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dari itu di tahun 2020-2022 ini kita tunjukkan bahwa ruh kita itu masih ada dalam hal mengkritisi. Nah, contoh ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita lakukan kajian, harus kita lakukan bentuk audiensi, bentuk diskusi publik seperti Kemenkes. Kemenkes ini tiba-tiba memberikan melakukan pencabutan SK terkait rapid test dan lain sebagainya. Terus kemudian ada beberapa hal lagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penurunan SK KLHK. Ini kan sudah di masa-masa pandemi ini kok tiba-tiba ada SK yang turun itu kan. Ini hal-hal yang perlu dikritisi. Terus kemudian ada lagi terkait Omnibus Law, ya kan, Cipta Kerja itu. Ini hal yang menurut kami di Gemini Banyuwangi itu harus digodok sampai matang. Terus kemudian kita lakukan diskusi, kita lakukan kajian dan lain sebagainya. Agar apa? Agar daya kritis kita, daya semangat kita untuk membela orang-orang yang tertindas itu memang benar-benar bisa diwujudkan gitu. Oke, berarti nanti kita lebih bahas untuk di selanjutnya mungkin episode khusus tentang Omnibus Law, kemudian tentang Kemenkes, kemudian tentang surat pernyataan tentang tambang dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti semoga harapannya pelantikan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, oke, nanti teman-teman kita bakal room tour tempat ini. Aku bakal tunjukin ke kalian tempat tidurnya bagaimana, kemudian di dalamnya bagaimana. Ikutin terus perjalananku, oke? Oke, seperti janjiku tadi kita bakal room tour tempat ini. Kita mulai dari tempat yang ini. Nah, kalau kalian mau sewa tempat ini tadi yang udah dikatakan harganya 75.000.
mungkin sampai 100.000 seperti itu. Nah kalian bisa dapat tempat seperti ini. Nah terus kalian dapat pemandangan ikan. Nah lanjut, hujan nggak ya? Oh enggak. Nah terus tempatnya itu luas. Di sana itu ada, nah mana ya? Ini. Nah di sana itu ada tempat penjaganya atau tempat kalian bisa mesan tiket dan yang lain. Terus di situ ada rumah lagi. Nah sepertinya itu penginapan juga, tapi lebih agak sedikit bagus lagi. Nah terus semuanya itu pepohonan alam. Nah oke, kita lanjut lagi dari sini. Terus kalian bisa dapat pemandangan hewan seperti itu. Ada burung. Kita lanjut lagi room tournya. Nah itu juga ada tempat, tapi nggak tahu itu kayaknya penginapan atau rumah warga. Itu ya. Nah itu ada rumah kecil gitu, nggak tahu penginapan atau rumah warga. Nah kalian juga dapat padepokannya ini. Itu padepokannya. Terus di sini juga ada disediakan toilet umum. Kalian bisa di situ. Oke, itu toilet. Nah, kalian juga di sini bisa beli belanja makanan, ada lagi dipersiapkan. Nah, tadi yang aku bilang penginapannya itu kurang lebih seperti ini. Paten kali. Nah, penginapannya kayak gitu. Kita lebih ke dalam lagi karena di situ banyak banget orang. Kita ke sini. Halo. Ada orang nggak? Anjay. Halo Bung. Halo Bung. Tidur saja, tidurlah, terlelaplah. Tidurlah. Jadi tempatnya itu kecil. Kita nggak bisa masuknya. Tempatnya itu kecil, minimalis gitu ya. Masuk ke dalam. Nah ini sih agak sedikit kurang, semoga nanti diperbaiki untuk tempat tidurnya. Terus di situ juga ada tempat cas, lampunya juga ada, komplit sih. Cuman kalian nanti kalau mau ke toilet kalian harus keluar sana. Terus di belakang tempat kita seminar itu, di belakangnya itu ada toilet banyak banget gitu. Nanti kita bakal ini lagi udah datang. Woi, ngapain kalian? Paten kali. Anjay. Ini tukang-tukang isi lagi masuk. Kalian nih, kalian. Bos kalian. Soalnya bajingan. Woi, cuk. Hai, sorry man. Oke. Mikrofonnya masih kecil gitu, sekarang agak besar. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi ini lanjut. Aku udah selesai. Udah pakaian. Sekarang kita mau nemuin mana saudaraku. Oke, sekarang kita mau nemuin orang-orang yang ada di sana dari DPD DPP. Oke. Wih, YouTuber. YouTuber. Mana bos? Siap. Kapan datang? Kemarin Pak. Sekarang aku mau pakai kalungnya. Sorry. Nah ini, jadi gemen itu bentuknya kayak gini. Nah lambangnya itu ada banteng, terus ada bintang, warnanya putih merah, bahwasannya ini Indonesia, dan namanya hitam gitu. Oke, nah jadi tadi aku ngelihat ada makanan. Kita lihat Bu, saya mau lihat makanannya Bu. Kita ada makanan di sini tapi cemilan bukan makanan. Itu ada ini, terus ini kacang, terus ada jagung. Terus di belakang, wow, kita udah dapat. Ibu-ibunya apa sarapan? Ibunya lagi sarapan. Dan kita dapat makanan lagi. Ada ayam. Terus ada Sayur lompong. sayur apa nih Bu? Lompong. Sayur lompong. Iya. Oh bentuknya gini ya? Ya.
Iya. Oke, makasih. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana? Aman? Aman. Gas. Gas. Kita sekarang menuju ke tempat. Cuman aku ada sedikit kendala, aku lupa ngecas kamera ini. Mungkin videonya nanti agak sedikit singkat aku buat. Tapi memang acara ini khusus hanya untuk pelantikan dan sedikit nanti ada seminar. Oke? Surat keputusan nomor istimewa tentang pengesahan pengurus DPC GMI Banyuwangi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan pengurus DPC GMI Banyuwangi periode 2020-2022 sejak ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2020. Kedua, susunan pengurus DPC GMI Banyuwangi adalah sebagai berikut. Ketua, Dana Wijaya. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Rino Baktiar. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Ratno Damarimbawan. Wakil Ketua Bidang Politik, Ahmad Alfian. Wakil Ketua Bidang Sarinah, Nafa Ajeng. Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Advokasi, Ahmad Firdaus. Wakil Ketua Bidang Litbang, Berlin Johannes. Sekretaris, Tiara Nanda Aristia. Bendahara, Indah Syah. Selanjutnya, surat keputusan nomor istimewa tentang pengangkatan dan penetapan Biro DPC GMI Banyuwangi memutuskan. Pertama, mengangkat dan menetapkan Biro DPC GMI Banyuwangi. Kedua, susunan nama Biro DPC GMI Banyuwangi adalah sebagai berikut. Biro Organisasi, Nilu Putri Aprilia. Biro Kaderisasi, Muhammad Rizky Budi Saputra. Biro Sarina, Vira Safira. Biro Advokasi, Ricky Arianto. Biro Agitasi dan Propaganda, Indra Kurniawan. Biro IT, Kevin Kailin. Ketiga, masa kepengurusan DPC GMI Banyuwangi adalah 2 tahun. Maka sejak ditetapkan hasil konferensi cabang DPC GMI Banyuwangi, kepengurusan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022. Keempat, dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, kaderisasi dan perjuangannya, DPC GMI Banyuwangi mewajibkan senantiasa berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketetapan-ketetapan Kongres GMI tahun 2019 di Ambon, Maluku. Kelima, DPC GMI Banyuwangi wajib melaporkan aktivitasnya melalui laporan berkala kepada DPP GMI minimal 6 bulan sekali guna mengevaluasi dan mensinergikan kerja organisasi secara nasional. Keenam, DPC GMI Banyuwangi segera melaksanakan aktivitas kaderisasi dan melakukan konsolidasi untuk pembentukan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI).
Ketujuh, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kedelapan, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2020. Hormat kami, Arjuna ditandatangani, Dendi ditandatangani. Terima kasih.